Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Septia Frisye dengan NIM 210161664 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah. Baiklah, pada presentasi kali ini saya akan mempresentasikan tentang menganalisis permasalahan pendidikan di Indonesia pada mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan. Permasalahan yang pertama adalah minimnya tenaga pendidikan di Papua. Seperti yang kita ketahui, pendidikan di Papua sangat jelas masih tampak suram. Meskipun kini banyak orang Papua sudah bersekolah tinggi, bahkan hingga menjadi profesor dan doktor, namun realitas itu belum menggambarkan kondisi nyata di Papua. Masih banyak sekolah dasar di wilayah terpencil dan terisolir belum tersedia. Rumah kepala sekolah dan rumah guru tidak disediakan, sehingga banyak kepala sekolah dan guru meninggalkan tempat tugas. Walaupun pemerintah telah memberikan bantuan rumah di tahun 2014 di 20 kabupaten di Provinsi Papua, tetapi masih saja guru-guru meninggalkan tugas dengan alasan tidak ada tempat yang layak untuk dihuni. Sebenarnya, kunci permasalahannya tersebut terletak pada minimnya tenaga pendidik, sehingga mengakibatkan cukup banyak anak Papua yang tidak mengenyam pendidikan dengan baik. Kenyataannya dapat menimbulkan berbagai permasalahan, di antaranya rendahnya rata-rata lama sekolah, serta angka melek huruf di Papua, dan lainnya. Padahal seperti yang kita ketahui, guru itu sangat memiliki peran penting dalam dunia pendidikan. Tanpa guru, siswa tidak akan bisa menjadi berkembang. Lalu, bagaimana faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan di Provinsi Papua tadi? Yang pertama ada keterbelakangan sarana-prasarana. Seperti yang kita ketahui, pendidikan di Papua masih sangat tertinggal. Salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah keterbelakangan sarana-prasarana seperti hunian bagi tenaga pendidik yang tidak layak. Hal ini dikarenakan perekonomian di Papua masih sulit sehingga tidak mampu untuk memberikan hunian yang layak bagi tenaga pendidik yang bertugas di daerah terpencil Papua. Sehingga banyak tenaga pendidik yang enggan mengajar di sana. Akibat dari minimnya tenaga pendidik di Provinsi Papua, membuat pendidikan di Papua ini masih jauh tertinggal dari provinsi-provinsi lainnya. Bahkan, banyak masyarakat Papua yang lebih memilih menempuh pendidikan di Pulau Jawa. Lalu, bagaimana upaya penanggungan permasalahan pendidikannya? Salah satu bentuk kepedulian tersebut misalnya, pemerintah tidak usah membangun gedung-gedung sekolah yang layak, beserta infrastrukturnya. Karena dampak dari pembangunan gedung sekolah tersebut akan memboros dana APBD, karena banyak sekolah yang dibangun di pelosok pedalaman, tetapi tidak difungsikan dengan baik karena tidak ada pengajar yang mengajar di daerah tersebut. Sebaiknya pemerintah menyediakan sarana-prasarana pendidikan dan memfasilitasi sekolah yang sudah ada, misalnya sekolah YPPK dan YPK yang berpola asrama. Pemerintah bisa memfungsikan tenaga pendidikan yang sudah ada, sehingga tidak terjadi lumpuhnya pendidikan di tanah Papua. Mengenai permasalahan minimnya guru, perlu adanya pendistribusian guru yang merata di setiap sekolah yang ada di Provinsi Papua. Oleh karena itu, guru sebagai pelaku pendidikan harus siap melayani kebutuhan pendidikan dengan keikhlasan. Yang kedua ada pemerataan pendidikan di Palu. Terdapat dua fenomena permasalahan di Palu, di antaranya adanya sebutan sekolah favorit dan non-favorit. Yang kedua, pemerataan tenaga pendidik. Kedua fenomena tersebut menyebabkan kurangnya pemerataan di Kota Palu. Berdasarkan permasalahannya dalam bidang pendidikan tersebut, Wali Kota Palu Hidayat sejak memimpin pemerintahan Kota Palu sangat menginginkan tidak lagi adanya sebutan sekolah favorit dan mengatasi pemerintahan tenaga pendidikan. Lalu,
Faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan di Kota Palu, adanya sebutan sekolah favorit, sangat familiar di lingkungan masyarakat. Dikarenakan sebutan sekolah favorit ini dikhususkan bagi sekolah-sekolah yang memiliki fasilitas yang lengkap dan tenaga pendidik yang berkualitas. Sehingga banyak orang tua yang berlomba-lomba menyekolahkan anaknya di sekolah favorit. Hal ini menyebabkan kurangnya peminat di sekolah-sekolah non-favorit yang ada di pinggiran Kota Palu, sehingga sekolah tersebut harus gigit jari, bahkan menderita mencari peserta diri. Tidak heran, saat kompetensi sains nasional atau OSN, sekolah-sekolah favorit inilah yang selalu tampil gemilang menjuarai ajang OSN, sehingga menyebabkan kurangnya pemerataan pendidikan di Kota Palu. Belum lagi pemerataan tenaga pendidikan yang ada di sana. Di sekolah-sekolah favorit, sangat menumpuk tenaga pendidikan. Sementara sekolah-sekolah non-favorit kekurangan guru mata pelajaran akibat dari ketimpangan kualitas pendidikan. Maka dari itu, pemerintah Palu sangat serius menanggapi permasalahan pendidikan ini. Upaya penanggulangan permasalahan yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah adalah upaya yang dilakukan Wali Kota Palu dalam mengatasi dua permasalahan tersebut adalah menghilangkan stigma sekolah favorit dan budaya pungutan di sekolah yang kerap memberatkan masyarakat prasejahtera. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu pun menetapkan 4 pilar, yakni pilar pertama adalah peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Pilar kedua, pemerataan sarana dan prasarana. Pilar yang ketiga, kurikulum yang berbasis tematik. Dan pilar yang keempat, keterlibatan masyarakat untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Kota Palu. Sejumlah kepala sekolah yang memiliki prestasi yang bagus ditempatkan di sekolah yang memiliki akreditasi yang lebih rendah dari sekolah sebelumnya, dengan harapan para kepala sekolah itu bisa mengangkat dan memperbaiki kualitas pendidikan sekolah itu. Dengan cara inilah dapat mengecilkan gap antara sekolah yang ada di pusat kota dengan sekolah yang terletak di pinggiran kota, sekaligus menghapus stigma sekolah favorit dan non-favorit. Selain itu, guru-guru yang memiliki kualitas mengajar yang bagus sebaiknya ditempatkan juga di sekolah-sekolah non-favorit agar tidak menumpuk di sekolah-sekolah favorit saja guru yang berkualitas tersebut, tetapi bisa tersebar merata di seluruh wilayah Kota Palu. Yang ketiga ada kuantitas pendidikan di Kabupaten Bangka Selatan. Pada bangkapos.com Bangka, akses sekolah dasar atau SD di Dusun Pekalen Batu, Desa Ranggung, Kecamatan Payung, Kabupaten Bangka Selatan masih sulit dijangkau. Keberadaan pemukiman yang terpencil membuat sarana-prasarana pendidikan di sekolah tersebut menjadi terbatas. Begitu juga dengan akses menuju sekolah. Siswa untuk sampai ke sekolah itu saja harus menyusuri anak-anak sungai menggunakan perahu. Hal ini merupakan fenomena permasalahan yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Karena untuk menuju sekolah saja, siswa di sana rela mempertaruhkan nyawanya demi sampai ke sekolah, demi mendapatkan ilmu pengetahuan. Lalu, faktor apa saja sih yang mempengaruhi berkembangnya permasalahannya? Yang pertama ada keterbelakangan sarana. PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Selatan, Bapak Ramdhani mengatakan SD tersebut merupakan sekolah filial yang mana dibuka di luar sekolah induk diperuntukkan untuk siswa-siswa yang tidak tertampung di sekolah tersebut karena keterbatasan ruang kelas atau jarak tempat tinggal siswa-siswa yang jauh. Selain itu, keterbatasan akses menuju sekolah tersebut juga termasuk faktor yang mempengaruhi permasalahan. Hal ini adalah masalah pendidikan yang sangat penting untuk dituntaskan, karena dapat membahayakan siswa. Karena akibat seringnya menggunakan perahu menuju ke sekolah, maka akan mempengaruhi kuantitas dari pendidikannya. Dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi siswa dalam menempuh pendidikannya, maka diharapkan pendidikan semakin merata, khususnya di daerah-daerah terpencil yang ada di Indonesia. Lalu bagaimana penanggulangan permasalahannya?
Upaya dalam menyelesaikan permasalahan pendidikan di Kabupaten Bangka Selatan adalah pemerintah hendaknya memberi bantuan berupa perbaikan jembatan sebagai akses siswa menuju sekolah, sehingga para siswa tidak kesulitan lagi menuju sekolah dengan menggunakan perahu. Selain itu, adanya sistem pamong, yaitu di mana sistem kunjung bagi tenaga pendidik ke rumah masing-masing siswa, agar siswa bisa melakukan pembelajaran dari rumah dan tidak perlu repot-repot ke sekolah dengan menggunakan perahu. Yang kedua yaitu SD kecil di daerah terpencil, dan lainnya. Selanjutnya adalah permasalahan selanjutnya adalah keterbatasan akses menuju sekolah di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Kondisi pendidikan di Indonesia masih diwarnai dengan ketimpangan, khususnya di daerah tertinggal jika dibandingkan dengan wilayah perkotaan. Di daerah terpencil di pelosok tanah air, masih banyak dijumpai kondisi dunia pendidikan yang memprihatinkan, karena pelajar belum terlayani dengan sarana yang baik. Di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, salah satunya sekolah dasar yang letaknya berada di daerah pegunungan, yakni SD Negeri 1 Campoan, Desa Campoan, Kecamatan Melandingan. Para siswanya harus menempuh perjalanan yang sangat berbahaya karena bisa mengancam nyawa mereka dalam upaya mereka mendapatkan pendidikan. Para pelajar SDN 1 Campoan ini terpaksa menyeberangi sungai selebar sekitar 10 meter dengan arus yang sangat deras. Karena sungai merupakan akses jalan satu-satunya menuju sekolah, sedangkan akses lain harus memutar lebih jauh lagi 3 km. Karena itu, perjalanan menuju sekolah yang berbahaya dan bisa mengancam nyawa pelajar SD inilah yang sudah menjadi hal yang biasa demi menuntut ilmu. Lalu, pemerintah seharusnya fokus memperhatikan pada daerah-daerah terpencil yang harus menyeberangi sungai untuk menuju ke sekolah dan menuntut ilmu. Faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahannya yaitu yang pertama Faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan yang pertama kurangnya perhatian dari pemerintah. Pemerataan pendidikan di Indonesia masih kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah, khususnya di daerah pelosok. Banyak sekolah-sekolah di pelosok yang kurang mendapatkan sarana, misalnya akses menuju sekolah. Para siswa harus menyeberangi sungai hanya untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Hal inilah yang akan membahayakan nyawa para siswa tersebut. Pemerintah hanya peduli terhadap sekolah-sekolah yang ada di kota, sedangkan di daerah pelosok diabaikan. Yang kedua, ada keterbatasan sarana. Sarana merupakan hal yang sangat penting, apalagi akses menuju sekolah. Para pelajar SDN 1 Campuan ini terpaksa menyeberangi sungai selebar sekitar 10 meter dengan arus sangat deras, karena sungai merupakan akses jalan satu-satunya menuju sekolah. Sedangkan akses lain harus memutar lebih jauh 3 km. Lalu, upaya penanggulangan permasalahannya. Yang pertama yaitu pemerintah mulai membangun akses berupa jembatan. Agar pendidikan di Indonesia semakin berkembang dan berkualitas, pemerintah haruslah fokus kepada daerah pelosok yang keterbatasan sarana. Karena dengan memiliki akses yang memadai, maka pelaksanaan pendidikan tidak akan terganggu. Salah satu upaya penanggulangannya adalah dengan membangun jembatan yang layak dipakai agar para siswa tidak harus bersusah payah untuk menyeberangi sungai deras yang dapat membahayakan nyawa mereka. Dengan dibangunnya jembatan, selain memudahkan akses pelajar SD ke sekolah, juga dapat membantu masyarakat satu dusun di desa setempat melakukan aktivitasnya. Permasalahan berikutnya yaitu buruknya kualitas pendidikan di Maluku. Komisi D DPRD Maluku menyatakan keprihatinan dengan persoalan kualitas pendidikan di daerah ini yang masuk kategori terpuruk di Indonesia akibat tidak berfungsinya evaluasi kompetensi guru atau EKG. Dari 34 provinsi di Indonesia, Maluku masuk kepada ranking terakhir uji kompetensi guru tingkat nasional tahun 2018. Kata Ketua Komisi D DPRD Maluku, Sadaya Ulu Putih di Ambon,
pada Sabtu 25 Agustus. Padahal dalam struktur Kemendikbud sudah ada perangkat untuk melakukan evaluasi terhadap para guru, seperti sistem pengawas sekolah. Namun, melihat kondisi seperti ini menggambarkan pengawasannya lemah. Padahal guru memiliki peran yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Berkualitasnya para siswa tergantung oleh gurunya. Jika guru tidak berkualitas, maka para siswa pun tidak berkualitas. Hal ini akan mengakibatkan kualitas pendidikan di Indonesia sangat rendah. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahannya adalah yang pertama, kurangnya tenaga pengajar. Di Maluku sendiri, ternyata masih kekurangan tenaga pengajar. Akibatnya, di sekolah-sekolah Maluku terpaksa memperkerjakan guru-guru yang kurang berkualitas. Hal inilah yang menyebabkan terpuruknya kualitas pendidikan di Maluku. Kita baru melihat dari sisi kuantitatifnya saja, sedangkan untuk sisi kualitatifnya, Komisi D akan menggelar rapat bersama dengan lembaga penjamin mutu pendidikan agar kita lebih tahu lagi sesuai basis data dan menggali akar permasalahan yang sesungguhnya. Ujar Satdaya. Yang kedua ada kurangnya pelatihan guru, kurangnya KKG, dan minimnya pelatihan peningkatan kapasitas guru. Selain itu, beberapa guru di bagian kejuruan juga mengakui bahwa guru-guru produktif masih sangat terbatas dan kualitasnya juga masih di bawah rata-rata. Selanjutnya adalah upaya penanggulangan permasalahan. Upaya penanggulangan yang dapat dilakukan adalah mengadakan pelatihan-pelatihan guru, membuat kelompok kerja guru atau KKG, serta peningkatan kapasitas guru melalui cara belajar lebih banyak dan menyesuaikan dengan kemajuan teknologi, serta mencari berbagai referensi dan literasi yang ada sehingga bisa berkembang. Kompetisi guru yang masih rendah di Maluku juga tidak berbanding lurus dengan indikator kelulusan para siswa SMA atau SMK yang mencapai 100%. Sadaya mengucapkan bahwa makanya kami meminta kepada beberapa universitas swasta dan negeri maupun LPMP agar bisa membuat sebuah formulasi atau evaluasi bagaimana kondisi guru di daerah karena ada beberapa kampus yang mempunyai pengabdian ke situ. Permasalahan selanjutnya adalah pemerataan pendidikan di pedalaman Kalimantan Timur. Ketua Komisi 4 DPRD Kalimantan Timur, Ahmad Abdullah, menilai kondisi dunia pendidikan di wilayah pedalaman Provinsi Kalimantan Timur sangat memperhatikan sehingga memerlukan perhatian serius. Kondisi dunia pendidikan kita, terutama di daerah perbatasan dan pedalaman, mayoritas sangat memprihatinkan, sangat butuh perhatian serius, kata Komisi 4 DPRD Ahmad Abdullah. Ia menilai anggaran pendidikan Kalimantan Timur sebesar 407,325 miliar dengan efektivitas serapan mencapai 87,64%. Bukan hal yang positif. Ahmad Abdullah menyayangkan kurangnya maksimalnya proses penyerapan anggaran pendidikan. Faktanya, kurang lebih 2.000 anak usia aktif di perbatasan dan pedalaman tidak sekolah. Lalu, apa saja sih faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan di pedalaman Kalimantan Timur? Yang pertama adalah rendahnya kualitas pendidikan di perbatasan dan daerah pedalaman Kalimantan Timur, diantaranya adalah masalah efektivitas, efisiensi, dan standarisasi pengajar. Dari data dan kunjungan di lapangan juga memperlihatkan permasalahan khusus yang harus segera direspons karena sangat berkaitan dengan standarisasi kualitas pendidikan. Rendahnya pemerataan pendidikan, sarana fisik sekolah yang minim, kesejahteraan guru yang kurang terpenuhi, berimbas pada rendahnya prestasi siswa. Akibatnya, berimbas juga pada relevansi pendidikan dengan kebutuhan. Lalu, upaya penanggulangan permasalahan.
Seringkali terlontar pernyataan bahwa kualitas pendidikan sulit untuk ditingkatkan karena kurangnya dukungan dana. Namun, ada fakta yang menunjukkan bahwa dana yang cukup, bahkan lebih, ternyata tidak berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan. Hal demikian dapat terjadi karena kepala sekolah tidak atau kurang mampu memberdayakan semua sumber yang ada, khususnya sumber daya manusia. Demikian juga halnya dengan peranan guru di sekolah. Sebagai manajer pendidikan, hambatan yang terjadi adalah kurangnya kemampuan untuk memberdayakan semua sumber belajar yang ada agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Untuk mengatasi masalah di atas, salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah melalui peningkatan manajemen kinerja kepala sekolah dan guru. Dalam perspektif manajemen, agar kinerja guru dapat selalu ditingkatkan dan mencapai standar tertentu, maka dibutuhkan suatu manajemen kinerja atau performance management yang baik. Dan yang terakhir adalah kualitas pendidikan di Pasaman Barat. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, terus membangun sekolah di dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di daerah itu. Selain upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pembangunan fisik sekolah juga harus ditingkatkan, kata Bupati Pasaman Barat, Syahiran, saat peresmian gedung sekolah menengah pertama Negeri 2 Kinali. Ia mengatakan kebutuhan sekolah akan sarana dan prasarana pendidikan harus terpenuhi agar pembelajaran dapat berjalan lancar, nyaman, dan menyenangkan. Kita berikan perhatian besar terhadap pembangunan sektor pendidikan melalui dana APBD, DAK, dan APBN. Sarana dan prasarana pendidikan terus ditingkatkan dan diperbaiki setiap tahunnya sesuai dengan kebutuhan. Kata dari pemerintah Kabupaten Sumatera Barat. Lalu, faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan yang pertama, rendahnya mutu pendidikan. Capek. Faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan yang pertama, rendahnya mutu pendidikan. Salah satu indikator yang menyebabkan Pasaman Barat masuk dalam kategori daerah tertinggal adalah rendahnya mutu pendidikan. Pendidikan di Pasaman Barat peringkat ke-17 di Sumatera Barat. Selain itu, ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan. Faktor tersebut salah satunya adalah rendahnya kualitas tenaga pengajar. Keadaan guru atau tenaga pengajar di Indonesia terlihat menyedihkan. Bahkan guru yang belum memiliki profesionalisme yang memadai pun serta masih banyaknya guru honorer. Selain itu, guru juga banyak yang belum berkompeten pada bidangnya. Permasalahan ini hendaknya untuk segera diselesaikan, mengingat betapa pentingnya peran guru dalam dunia pendidikan. Selanjutnya adalah upaya penanggulangan permasalahan. Dengan mengupayakan peningkatan profesionalisme guru atau tenaga pengajar di institusi pendidikan yang ada di Pasaman Barat, solusi teknis selanjutnya yaitu dengan membenahi kurikulum yang digunakan pada pendidikan. Karena kurikulum adalah instrumen pendidikan yang sangat penting dalam meletakkan landasan-landasan pengetahuan dan pembentukan karakter anak didik. Dalam kurikulum harus dibentuk proses pembelajaran yang efektif dan sesuai dengan kemampuan yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Diperlukan tenaga pengajar yang profesional dan diberlakukannya kurikulum yang baik dan mempunyai keserasian dengan kemampuan yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Karena dua elemen itu merupakan elemen kunci untuk meningkatkan mutu pendidikan. Baiklah, itulah beberapa permasalahan pendidikan yang ada di daerah-daerah di Indonesia. Diharapkan semoga permasalahan-permasalahan tersebut tidak terjadi lagi di Indonesia, sehingga pendidikan di Indonesia akan menjadi merata. Sekian presentasi materi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.